Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan gelar perkara dengan mengundang Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Ini dilakukan KPK untuk memperdalam keterkaitan 3 perkara Joko Chandra yang ditangani polisi dan kejaksaan. KPK menilai 3 perkara Joko Chandra ini tidak bisa dipisahkan sehingga penanganannya juga harus saling terkait. KPK ingin menggali tujuan besar Joko Chandra dalam setiap suap yang dilakukannya. Soal pengambil alihan kasus, KPK menilai belum ada alasan untuk mengambil alih kasus, baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung. Ngomong dong, Pak. Ngomong dong, Pak. Pak Joko di mana? Pak Joko anaknya berapa, Pak? Ada syarat-syarat yang ditentukan undang-undang kalau KPK akan mengambil alih. Misalnya penanganan perkara berlarut-larut. Nah, kita melihat Bareskrim sudah melimpahkan perkara ke Kejaksaan dan statusnya sudah P19. Artinya sudah cukup kan pembuktian. Artinya kan kita lihat tidak ada hambatan dalam penanganan perkara tersebut. Syarat selebihnya misalnya kalau kita melihat bahwa penanganan perkara korupsi itu untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Nah, itu kita bisa ambil alih. Gitu loh. Misalnya kita dalam perkara terungkap, loh ini perkara besarnya kok nggak terungkap pada cukup alat bukti. Nah, gitu kita bisa ambil alih. Tapi KPK udah melihatnya sudah dilihat itu. Kenapa? KPK udah melihat itu. Belum. Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Joko Purwanto menyatakan bahwa penyidikan kasus suap surat jalan dan juga red notice Joko Chandra sejauh ini berjalan dengan baik. Saat ini 2 kasus ini sudah masuk ke kejaksaan, namun berkasnya masih perlu dilengkapi. Iya. Oke, makasih, Pak. Karena P19 itu kan pasti diawali P18 bahwa berkas perkara yang kita kirimkan dalam tahap 1 belum dinyatakan lengkap. Kemudian tindak lanjutnya adalah petunjuk secara formil dan material di mana di P19. Kami baru terima tanggal 11 hari ini, kami akan pelajari. Terima kasih. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai KPK harus bisa mengungkap sejumlah pertanyaan publik terkait kasus suap Jaksa Pinangki, termasuk soal kemungkinan adanya petinggi Kejaksaan Agung yang mengetahui pertemuan antara Pinangki dan Joko Chandra. ICW juga mendesak agar KPK bisa mengambil alih 3 perkara suap Joko Chandra yang ditangani polisi dan kejaksaan. Agar KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ditangani baik itu kepolisian ataupun Kejaksaan Agung. Ada 2 alasan pentingnya. Yang pertama, KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK berwenang untuk menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum. Dan yang kedua, agar tidak ada terjadi dugaan konflik kepentingan yang selama ini berkembang di tengah publik.